Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Syamsul Rijal MT selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran. Kami dari kelompok 6 Strategi Pembelajaran akan membahas mengenai materi yaitu taksonomi Bloom. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri atas nama Fikrul Mustamir, kedua Dedi Rizaldi, dan yang terakhir Nur Hafida. Baik, adapun topik pembahasan yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu pengertian taksonomi Bloom, klasifikasi taksonomi Bloom, kemudian teori belajar taksonomi Bloom, serta perbandingan Bloom lama dengan Bloom revisi. Baik, untuk materi pertama yaitu pengertian taksonomi Bloom. Taksonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu taksis yang berarti pengaturan dan nomos yang berarti ilmu pengetahuan. Taksonomi adalah sistem klasifikasi atau pengelompokan. Kemudian jadi taksonomi Bloom adalah ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi yang berdasarkan data penelitian ilmiah mengenai hal-hal yang berdasarkan data penelitian ilmiah mengenai hal-hal yang dikelompokkan atau digolongkan dalam sistematika. Konsep ini yaitu taksonomi Bloom dikenalkan oleh Benjamin S. Bloom, seorang psikolog bidang pendidikan bersama kawan-kawannya pada tahun 1956. Taksonomi ini mengklasifikasikan tujuan pendidikan menjadi 3 bagian yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor, atau juga dikenal dengan aspek cipta, rasa, dan karsa. Selain itu juga dikenal dengan istilah penalaran, penghayatan, dan pengalaman. Selanjutnya, klasifikasi taksonomi Bloom. Taksonomi diklasifikasikan menjadi 3 ranah, yaitu yang pertama ranah kognitif. Ranah kognitif ini merupakan kemampuan yang berkaitan dengan aspek pengetahuan dan penalaran. Bloom membagi ranah kognitif ke dalam 6 tingkatan. Yang pertama, pengetahuan. Pada jenjang ini menekankan pada kemampuan dalam mengingat kembali materi yang telah diajarkan seperti pengetahuan tentang istilah, urutan, klasifikasi, kategori, dan yang lainnya. Yang kedua, pemahaman. Pada jenjang ini, pemahaman diartikan sebagai kemampuan dalam memahami materi tertentu yang dipelajari. Dalam jenjang ini, peserta dididik menjawab pertanyaan dengan kata-katanya sendiri dengan memberikan contoh baik prinsip maupun konsep. Yang ketiga, penerapan. Penerapan diartikan sebagai kemampuan menerapkan informasi pada situasi nyata. Pada jenjang ini, peserta didik dituntut untuk dapat menerapkan konsep dan prinsip yang ia miliki. Yang keempat, analisis. Analisis diartikan sebagai kemampuan menguraikan suatu materi menjadi komponen-komponen yang lebih jelas. Di jenjang ini, peserta didik diminta untuk menguraikan informasi ke dalam beberapa bagian, menemukan asumsi dan membedakan pendapat dan fakta, serta menemukan hubungan sebab akibat. Yang kelima, sintesis. Sintesis dimaknai sebagai kemampuan memproduksi dan mengombinasikan elemen-elemen untuk membentuk suatu struktur yang unik. Nah, di jenjang ini, peserta didik dituntut untuk menghasilkan hipotesis atau teorinya sendiri dengan memadukan berbagai ilmu dan pengetahuan. Yang keenam, evaluasi. Evaluasi diartikan sebagai kemampuan menilai manfaat suatu hal untuk tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas. Yang kedua, ranah afektif. Ranah afektif yaitu kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi, dan reaksi-reaksi yang berbeda. Dengan penalaran, ranah ini berkaitan dengan aspek emosional seperti perasaan, minat, sikap, dan sebagainya.
Ranah efektif ini terdiri dari 5 ranah yang berkaitan dengan respon emosional terhadap tugas. Pembagian ranah efektif disusun oleh Bloom bersama dengan David Kroatol sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan. Seseorang yang sadar terhadap rangsangan dan kesediaan untuk memperhatikan rangsangan itu, misalnya penjelasan yang diberikan oleh guru, kesediaan untuk menyadari adanya fenomena yang di lingkungannya dalam pengajaran, bentuknya berupa mendapatkan perhatian, mempertahankannya dan mengarahkannya. Kemudian yang kedua, partisipasi. Tingkatkan yang mencakup kerelaan dan kesediaan untuk memperhatikan secara aktif dan berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Misalnya patuh terhadap suatu aturan dan ikut serta dalam kegiatan. Hal ini termasuk sudah memberikan suatu reaksi terhadap rangsangan yang disajikan. Yang ketiga, penilaian atau penentuan sikap. Kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap suatu dan membawa diri sesuai dengan penilaian itu. Kemampuan ini dibentuk dengan suatu sikap menerima, mengabaikan, dan menolak. Misalnya mampu menerima pendapat orang lain. Yang kelima, organisasi. Kemampuan untuk membentuk suatu organisasi, suatu sistem nilai dengan pedoman dan pegangan dalam kehidupan, misalnya dengan menempatkan suatu pada skala ini dan dijadikannya pedoman dalam bertindak secara bertanggung jawab. Yang keenam, pembentukan pola hidup. Kemampuan untuk menghayati nilai kehidupan sehingga menjadi milik pribadi, menjadi pegangan nyata dan jelas dalam mengatur kehidupannya sendiri. Kemampuan ini dinyatakan dalam pengaturan hidup berbagai bidang, seperti mencurahkan waktu secukupnya pada pekerjaan. Artinya memiliki sistem nilai yang mampu mengendalikan tingkat lakunya sehingga menjadi ciri khas gaya hidupnya. Yang ketiga, ranah psikomotor. Nah, kebanyakan orang menghubungkan ranah psikomotor ini berupa aktivitas motorik dengan pendidikan fisik dan atletik. Padahal kegiatan menulis dengan tangan dan pengelolaan kata juga membutuhkan gerakan. Dalam ranah psikomotor ini tidak dibuat oleh Bloom, tetapi oleh para ahli lain, namun tetap berdasarkan ranah yang dibuat oleh Bloom, seperti persepsi. Kegiatan untuk menggunakan isyarat sensoris dalam memandu aktivitas motorik. Kemudian kesiapan. Kemampuan untuk menetapkan dirinya dalam memulai suatu gerakan. Kesiapan fisik, mental, dan emosional untuk melakukan suatu gerakan. Misalnya posisi start lomba renang. Yang ketiga, gerakan terbimbing. Kemampuan untuk melakukan suatu gerakan dengan contoh yang diberikan. Tahap awal mempelajari suatu keterampilan termasuk di dalamnya imitasi dan gerakan coba. Yang keempat, gerakan yang terbiasa. Kemampuan melakukan gerakan tanpa memperhatikan lagi contoh yang diberikan karena sudah dilatih secukupnya. Yang kelima, gerakan yang kompleks. Kemampuan melakukan gerakan atau keterampilan yang terdiri dari banyak tahap dengan lancar, tetap, dan efisien. Misalnya bongkar pasang peralatan dengan tepat. Selanjutnya, penyesuaian pola gerakan. Kemampuan untuk mengadakan perubahan dan penyesuaian pola gerakan dengan persyaratan khusus yang berlaku. Keterampilan yang sudah berkembang sehingga bisa disesuaikan dengan berbagai situasi dan kondisi. Yang terakhir, kreativitas. Baik, selanjutnya yaitu teori belajar yang melandasi taksonomi Bloom. Nah, pada teori belajar ini ada 3. Yang pertama, teori belajar behavioristik atau tingkah laku. Nah, pada belajar menurut aliran behavioristik adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Proses belajar sebagai perubahan perilaku
dari tidak tahu menjadi tahu yang dapat diamati dan timbul sebagai hasil pengalaman. Para ahli banyak berkarya dalam aliran behavioristik, salah satunya yang terkenal yaitu teori klasikal conditioning dari Ivan Pavlov. Nah, melalui percobaannya yaitu anjing yang diberi stimulus bersyarat sehingga terjadi reaksi bersyarat pula pada anjing. Hal itu mengetahui bagaimana refleks bersyarat terbentuk. Nah, yang kedua yaitu teori belajar kognitif. Teori ini tidak hanya melibatkan hubungan antara stimulus dan respons. Teori belajar ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Teori kognitif menekankan pentingnya proses mental serta berpikir dan memfokuskan pada apa yang terjadi pada pembelajaran sehingga dapat menginterpretasi dan mengorganisir informasi secara aktif. Nah, yang ketiga yaitu teori belajar humanistik. Teori ini memandang bahwa belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Pendidik membantu peserta didik untuk mengembangkan dirinya untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantunya untuk mewujudkan potensi yang ada pada diri mereka. Nah, selanjutnya yaitu taksonomi Bloom revisi. Perlu diketahui bahwa ternyata taksonomi susunan Bloom ini mengalami perubahan atau revisi agar isinya jadi sempurna. Sebelum mengetahui bentuk taksonomi Bloom terbaru setelah revisi, tentu Anda harus tahu bentuk aslinya terlebih dahulu sebagai perbandingan. Nah, adapun urutan orisinal yang dibuat oleh Benjamin Bloom yang pertama yaitu pengetahuan, komprehensi, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Perubahan taksonomi ini kemudian dilakukan oleh Lorin Anderson yang merupakan mahasiswa dari Bloom. Perubahan yang dilakukan pada taksonomi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu perubahan nama kategori yang ada pada benda menjadi kata kerja. Kedua, melakukan penataan ulang. Dan yang ketiga itu menyusun proses dan tingkat matriks pengetahuan. Nah, ketiga perubahan tersebut menghasilkan urutan yang baru namun tetap efektif untuk diterapkan pada dalam proses pembelajaran. Nah, adapun bentuk revisi taksonomi Bloom ini, yang pertama itu mengingat. Tahap ini mengingat untuk mendapatkan kembali ilmu atau informasi yang sebelumnya sudah pernah didapatkan. Nah, yang kedua yaitu memahami. Tahap ini artinya memahami sebuah makna introduksi yang dipelajari. Pada tahap ini seorang juga bisa menyatakan sebuah masalah dengan kata-katanya sendiri. Ketiga yaitu menerapkan. Tingkat berikutnya adalah menerapkan. Pada tahap ini seseorang bisa menerapkan apa yang sudah dipelajari pada kehidupan yang nyata. Kemudian yaitu menganalisis. Nah, pada tahap ini seorang bisa memisahkan materi ke dalam bagian-bagian yang mudah untuk dipahami. Individu juga sudah mampu membedakan mana fakta dan mana yang menjadi kesimpulan. Dan yang kelima yaitu mengevaluasi. Pada tahap ini seseorang bisa membuat penilaian mengenai sebuah ide maupun materi. Dan yang terakhir yang keenam yaitu menciptakan. Tahap ini adalah tahap paling tinggi di mana seseorang bisa menciptakan atau membangun sebuah struktur baru dari bagian-bagian tertentu. Ini akan menjadi kemampuan yang tertinggi yang dimiliki oleh seseorang dalam proses pembelajaran yang ia lalui. Mungkin itu saja.
Baik, itulah tadi pembahasan mengenai taksonomi Bloom. Adapun kesimpulan dari materi taksonomi Bloom ini yaitu Bloom taksonomi Bloom berfungsi dan berguna untuk mengklasifikasikan tujuan dari pendidikan. Selain itu, taksonomi Bloom juga dapat membantu dalam merancang tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien dengan memperhatikan tingkat kesulitan dan kompleksitas materi yang diajarkan. Melalui penerapan taksonomi Bloom, individu dapat mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Baik, itulah tadi yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.